Assalamualaikum Bunda, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Bunda Desi. Pada video kali ini saya akan membuat roti tawar butter yang super lembut. Nah, untuk mengetahui cara pembuatannya serta bahannya apa saja, mari kita simak video saya sampai selesai ya. Tapi bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar Bunda orang yang pertama menerima video terbaru dari saya. Terima kasih. Pertama, kita siapkan mixer dalam ukuran besar, kemudian kita masukkan tepung terigu, gula pasir, ragi instan, kemudian kita tutup dan kita mix sebentar supaya tercampur rata. Kemudian kita matikan, lalu tambahkan susu cair dingin. Di sini saya memakai Ultramilk, kemudian susu kental manis, kemudian kita mix sebentar. Kemudian kita matikan. Lalu kita tambahkan margarin atau butter. Jadi kalau kita buat roti, tidak boleh margarin dimasukkan secara bersamaan karena nanti raginya tidak akan aktif. Jadi menteganya kita masukkan kemudian. Lalu kita mix sampai semuanya tercampur rata. Di sini kita membutuhkan waktunya dengan membutuhkan waktu 8 menit. Kemudian jangan lupa ya, kita masukkan garam untuk membuat kalis. Adonannya kita mix selama lebih kurang 8 menit. Jadi sesuai dengan mixer masing-masing. Kemudian tutupnya kita buka, lalu adonannya saya keluarkan, kemudian adonannya saya tarik-tarik seperti ini bagian bawahnya, lalu kita masukkan ke dalam wadah, kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam oven supaya dia mendapat suhu yang agak hangat. Saya diamkan lebih kurang 40 menit. Setelah 40 menit kita proofing, lalu kita keluarkan dari ovennya, kemudian kita siapkan alas silikon, kemudian kita keluarkan adonan dari wadahnya, kemudian kita buang anginnya. Setelah kita buang anginnya, kemudian adonannya kita tarik-tarik seperti ini. Lalu adonannya kita bagi dua dengan menggunakan pisau roti. Ini untuk memotongnya dikira-kira aja ya. Kalau ditimbang sekitar 145 graman. Kemudian
adonannya kita tarik seperti ini, lalu kita bulatkan dan kita lakukan hal yang sama. Supaya dia agak rileks. Kemudian adonannya kita tutup selama 15 menit. Setelah 15 menit kemudian kita buka. Kemudian yang satunya kita tutup biar dia tidak kering. Kemudian adonannya kita giling dengan menggunakan rolling pin. Kita giling secara memanjang. Kemudian bagian atasnya kita lipat. Lalu kita balikan seperti ini. Kemudian kita giling lagi secara memanjang. Jika dianggap sudah rata dan rapi, lalu bagian atasnya kita tarik secara perlahan-lahan, kemudian bagian bawahnya kita jepit-jepit dengan menggunakan ujung jari, lalu kita putar kembali, kemudian ujung-ujungnya kita tekan. Jadi supaya tidak ada bagian yang menganga atau terbuka nantinya, kemudian akan tertutup rapat. Dan kita lakukan sampai adonannya selesai. Kemudian bagian tepinya kita rapikan. Lalu kita taruh di atas wadah yang sudah kita siapkan. Untuk adonan yang kedua itu sama, kita lakukan seperti adonan yang pertama dan kita lakukan sampai selesai. Kita kasih jarak ya supaya tidak berdekatan. Nanti kalau berdekatan nanti setelah dia mengembang akan lengket. Kemudian kita siapkan oven, lalu kita masukkan ke dalam oven, tapi ini ovennya yang tidak menyala ya, kemudian dalam kondisi mati. Tujuannya untuk mendapat suhu ruang yang hangat, dan kita diamkan selama 45 menit atau hasilnya menjadi 2 kali lipat. Setelah itu 45 menit kita keluarkan, kemudian baru kita panaskan oven dengan suhu 180 derajat dengan suhu atas, api bawah selama 30 menit atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Kemudian bagian rotinya yang setelah kembang, yang setelah kita keluarkan, kita tabur di atasnya dengan menggunakan tepung terigu. Kemudian di sini di atasnya saya akan silet, saya akan potong jadi sesuai tema masing-masing. Kebetulan di sini saya juga baru belajar, jadi saya belum begitu pandai untuk mengukirnya. Kira-kira seperti ini ya Bunda. Di sini saya menggunakan pisau
silet yang baru karena ketajamannya akan mempermudah kita dalam bekerja. Setelah 15 menit ovennya kita panaskan, kemudian kita masukkan adonan rotinya. Kira-kira penampakan hasilnya lebih kurang seperti ini. Jadi motif dan selera disesuaikan dengan selera masing-masing, imajinasi masing-masing. Roti ini sangat menarik dan roti ini lagi sangat viral di Instagram. Jadi silahkan mencoba resep ini ya bun. Ini juga resepnya sangat recommended. Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Terima kasih.